Selamat pagi saudara-saudara, Bapak Ibu di rumah. Mari kita pagi hari ini mempersiapkan hati kita untuk kita masuk dalam pujian dan penyembahan kita kepada Tuhan. Mengucap syukur untuk semua yang sudah Tuhan berikan buat kita sepanjang minggu ini. Karena kebaikan Tuhan yang telah menuntun kita sampai saat ini kita pun masih ada. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sungguh sangat bersyukur mempunyai Allah yang seperti Engkau. Terima kasih Yesus untuk kasih setiamu. Bapa surgawi, buatku
menemukan pengharapan kami. Kami menemukan sukacita kami. Apapun keadaan yang kami alami saat ini Tuhan, kami percaya jika kami tetap setia menanti Engkau Tuhan, kami setia ada di dalam-Mu Tuhan, dunia tidak akan dapat memberikan apa yang hanya bisa Tuhan berikan buat kami. Suatu sukacita yang besar, suatu sukacita surgawi, di mana kami terus boleh berpengharapan hanya pada Tuhan. Mari kita bersukacita jemaat. Kita tahu kita mempunyai Allah yang besar. Kita mempunyai Tuhan, sumber pengharapan kita, sumber sukacita kita. Terima kasih Tuhan,
Engkaulah sumber sukacita kami, Engkaulah sumber harapan kami. Dalam keadaan apapun, kami percaya Engkau Tuhan yang memberi kami sukacita. Kami akan tetap setia Tuhan, menantikan yang terbaik yang Tuhan berikan buat kami. Jangan pernah menyerah saudara, jangan pernah berputus asa. Tetaplah setia dan Tuhan akan memberikan sesuatu yang tidak pernah kita pikirkan. Suatu pengharapan yang besar hanya ada dalam Tuhan. Tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus
Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Bersyukur kalau pagi hari ini kita boleh bersama-sama bertemu, meskipun secara online, tapi kita percaya bahwa kasih Allah menyapa kita tidak dari jauh, tapi dari dekat bersama dengan kita. Sebelum kita merenungkan bagian firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih untuk pagi hari ini. Engkau memberikan bagi kami kesempatan untuk kami boleh bersama-sama bersekutu, untuk kami boleh bersama-sama datang menghadap Tuhan, meskipun lewat media online. Kami menaikkan syukur kami Tuhan, karena di masa-masa seperti ini Tuhan sudah menyediakan alat-alat, Tuhan menyediakan prasarana, sehingga dalam kondisi seperti ini kami boleh tetap bersekutu bersama-sama di waktu yang mungkin bersamaan atau mungkin waktu yang berbeda, tapi di tengah media yang Tuhan sudah sediakan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan untuk anugerah Tuhan bagi kami semua. Hari ini kalau kami bersama-sama mau merenungkan firman-Mu, kami berdoa supaya Allah Roh Kudus membuka hati kami dan menolong kami lewat bagian firman Tuhan yang hari ini kami mau baca renungan bersama. Mari Roh Kudus berbicara, sapalah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Kita akan membaca satu bagian firman Tuhan dari Habakuk 2. Kita akan membaca ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Saya akan bacakan untuk kita sekalian, Habakuk 2 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan memastikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Lalu Tuhan menjawab aku demikian. Tuliskanlah penglihatan itu dan ukirlah itu pada loh-loh, supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak akan lurus hatinya, tetapi orang benar akan hidup oleh percayanya. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan kita pagi hari ini. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan bagian firman Tuhan ini, menyimpan di dalam hati, lalu melakukan dalam hidup kita sekalian. Puji Tuhan. Saya pikir belum terlambat kalau saya mengucapkan sebuah salam merdeka untuk kita sekalian. Merdeka Bapak Ibu. Ya, kita sekalian pasti bahagia mengingat bagaimana pertolongan Tuhan menolong bangsa ini merdeka sampai saat ini. 75 tahun Tuhan sudah menolong bangsa ini. Bapak Ibu sekalian, di tengah kemerdekaan, dalam situasi yang seperti ini semakin kita sadar bahwa yang namanya merdeka itu adalah sesuatu yang kita butuhkan, tapi di satu sisi adalah sesuatu yang kita perjuangkan. Saya bertanya pada anak-anak didik saya, apa yang mereka butuhkan atau apa yang bisa kami doakan sebagai guru, sebagai rohaniwan kepada mereka. Lalu kemudian di tengah situasi seperti ini, beberapa anak didik bilang merdeka dari COVID, begitu ya. Kemudian saya tertawa, saya berpikir ya betul, ternyata kemerdekaan kita itu adalah sesuatu yang diperjuangkan hari demi hari, bukan hanya bicara soal merdeka dari penjajahan Belanda, dari Jepang, tapi juga merdeka dari segala hal yang saat ini mungkin menimpa sesuatu yang mungkin kita perjuangkan, kita pengen lepas dari situ, begitu ya. Seperti salah satunya mungkin COVID. Kita pengen merdeka dari situasi seperti ini. Sisi lain mungkin kalau kita lihat hidup kita, dalam perjuangan hidup kita sehari-hari, kita mungkin bergumul dengan berbagai hal dan kita pengen, kita rindu, kita merdeka dari berbagai hal yang mungkin membelenggu kita, begitu ya. Bapak Ibu sekalian, memang kalau bicara soal kemerdekaan dan penjajahan, keterbelengguan dan kemerdekaan, atau kalau dalam bahasa lain sukacita, gitu ya, dalam kemerdekaan maupun perjuangan, duka cita di dalam perhambaan, begitu, maka kita boleh bilang bahwa itu adalah perjuangan kita hari demi hari. Kita menghadapi situasi yang kita bilang tidak selalu mudah, situasi yang kita boleh bilang tidak selalu kita rindukan. Kalau boleh ini lalu dari saya, kalau boleh ini tidak saya alami, begitu ya. Beberapa bahkan bertanya, kenapa hal ini saya alami sekarang, kenapa nggak dialami orang tua zaman dulu, kenapa tidak dialami oleh
ya minimal setelah saya lewat begitu ya. Kenapa sekarang ini situasi seperti ini saya alami begitu. Situasi Covid, situasi tantangan yang saya hadapi, kenapa ini dialami sekarang begitu Bapak Ibu? Di tengah situasi yang kita tidak pahami, kita sadari bahwa kita tidak bisa menguasai seluruh area hidup itu 100%. Ada banyak bagian kita tidak pahami. Dan di tengah situasi yang tidak kita pahami ini, kita belajar bagaimana kita beriman kepada Tuhan. Oleh sebab itu kalau tema hari ini, saya mengajak kita melihat kitab Habakuk dengan sebuah tema Trust in God. Maka pergumulan Nabi Habakuk, kalau saya boleh hantar kita membacanya, merenungkannya, saya mau menguraikan bahwa Habakuk mengalami hal yang sama Bapak Ibu dengan apa yang mungkin kita alami dalam rangka perjuangan kita menghadapi masalah yang kita hadapi. Habakuk menghadapi masalah yang tentunya berbeda dari kita, tapi prinsipnya Habakuk juga mengalami masalah yang harus dia hadapi dan dia sebetulnya nggak pengen hadapi Bapak Ibu. Kalau kita baca Habakuk 1, di situ kalau Bapak Ibu membaca Habakuk 1 di di ayat-ayat awal, di situ Habakuk itu mengalami sebuah masalah yang dia gumulkan. Dia bertanya kepada Tuhan, kenapa ada penderitaan, kenapa ada ketidakadilan yang dia lihat. Kalau Bapak Ibu lihat Habakuk 1 ayat 1 dan ayat yang kedua dan seterusnya itu, di situ Habakuk bertanya, Tuhan kenapa ada ketidakadilan yang aku lihat hari-hari ini? Kenapa ada sesuatu yang saya itu inginnya ini tuh nggak saya lihat, tapi kok ini tuh sekarang ada di depan saya. Ada sebuah ketidakadilan yang diperhadapkan, ada sebuah kekacauan yang diperhadapkan. Situasi Habakuk pada saat itu Bapak Ibu, bangsa Israel adalah dalam kondisi tidak takut Tuhan. Mereka menyimpang dari jalan Tuhan. Dan Habakuk sebagai seorang nabi, dia melihat itu, dia gusar hatinya. Dia berdoa, Tuhan, kenapa ini diperhadapkan? Saya lihat, dipertontonkan di hadapan saya. Ketidakadilan di mana-mana. Kegelisahan Habakuk Bapak Ibu, ini kegelisahan yang menarik Bapak Ibu. Mungkin kalau kita berada di zaman itu, tidak semua dari kita mungkin gelisah. Tapi sebagai seorang hamba Tuhan, Habakuk ini gelisah. Dia bertanya, kenapa ini semua terjadi? Dan Tuhan menjawab Bapak Ibu kegelisahan Habakuk. Menariknya adalah, Tuhan menjawab kegelisahan Habakuk dengan berkata bahwa bangsa Israel akan dibuang. Akan dibuang. Bangsa Israel akan dijajah. Tuhan mengirimkan pertolongannya. Tapi menariknya adalah pertolongan yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel itu tidak seperti yang dibayangkan oleh Habakuk. Habakuk mengalami masalah, dia berdoa, Tuhan masalah ini besar. Lalu kemudian Habakuk berkata, tolonglah Tuhan. Dan Tuhan menolong. Pertolongan Tuhan bagaimana? Didatangkan oleh Tuhan satu bangsa yang perilakunya lebih kacau daripada bangsa Israel untuk menghukum Israel. Bapak Ibu bisa bayangkan, saya membayangkannya adalah ada kekacauan, kita berdoa sama Tuhan, lalu kemudian Tuhan itu mendatangkan sebuah kekacauan yang lebih besar menurut saya begitu ya. Dan Habakuk melihat bangsa Babel akan menguasai, orang Kasdim akan menguasai Israel. Dan saat itu Habakuk kaget, ini jalan Tuhankah begitu ya? Sehingga Habakuk bertanya, Tuhan apakah ini jalanmu gitu ya? Kalau kita lihat di pasal 1 ayat yang ke-12, itu di situ dia bertanya, bukankah engkau ya Tuhan dari dahulu Allahku yang maha kudus? Kenapa yang maha kudus melakukan ini begitu? Bapak Ibu sekalian, jawaban Tuhan itu ternyata buat Habakuk bukan jawaban yang dia inginkan. Buat Habakuk jawabannya harusnya bukan itu. Tapi kok Tuhan memberi itu? Dan itu membuat hati Habakuk tambah hancur. Kenapa Tuhan? Tapi Bapak Ibu sekalian, kita belajar dari Habakuk. Di satu sisi, Habakuk ini manusia yang pengen sesuatu yang lepas dari masalah begitu ya. Dan manusiawi kalau ternyata jawaban Tuhan lain, dia protes sama Tuhan. Tuhan, benarkah kamu Tuhan yang seperti yang kubayangkan begitu ya. Satu sisi Habakuk protes, dan menurut saya ini adalah manusiawi. Cuma di sisi lain Bapak Ibu, kalau kita lihat di ayat yang sama, ayat 12, Habakuk 1 ayat 12, Habakuk itu beriman. Saya boleh bacakan di ayat 12. Setelah dia protes, bukankah kau Allah yang maha kudus? Lalu kemudian kalimat gini, tidak akan mati kami. Itu adalah iman Habakuk. Satu sisi dia protes, Tuhan kok gini? Jawabannya dia bilang, tapi kami yakin
kami tidak akan mati. Wah Bapak Ibu, ini adalah sebuah respon yang menarik. Saya pikir Habakuk bukan orang yang seorang rohani yang menafikan keinginannya. Melihat situasi buruk dia berkata, Tuhan pasti tolong, baik-baik saja, dan hatinya tidak bergolak. Bukan, Habakuk hatinya bergejolak. Tapi dalam gejolak hatinya, dia tidak menjadi orang yang meninggalkan iman. Dia menjadi orang yang terus beriman dan berkata, kami tidak akan mati karena ada Tuhan. Ini luar biasa Bapak Ibu. Ada dua sisi. Dan di dua sisi ini kita berada dalam situasi yang demikian kadangkala. Tidak boleh meninggalkan keduanya mungkin. Kita mungkin bergumul, tapi satu sisi beriman. Nah dalam kondisi iman seperti ini Bapak Ibu, Habakuk 2 ini ditulis. Habakuk berkata, aku akan menanti Tuhan. Aku akan menunggu Tuhan. Nah Bapak Ibu sekalian, saya merenungkan, kalau bicara soal menunggu, saya merenung sebetulnya. Dalam pergumulan hidup, masihkah saya menunggu Tuhan? Masihkah saya berharap sama Tuhan? Masihkah saya memiliki jiwa, hati yang bertanya kepada Tuhan? Atau sebetulnya, ya sudahlah, jalani saja. Tanpa ada situasi menunggu, tanpa ada harap di dalam hati, gelundung saja begitu Bapak Ibu. Bapak Ibu, bacaan pagi ini membuat saya berpikir minimal 3 hal. Sikap Habakuk kalau bicara soal dia menanti Tuhan, maka ada 3 hal yang bisa kita renungkan. Yang pertama, Habakuk itu menanti dengan sabar. Habakuk menunggu. Dia berdiri di atas pengintaian dan dia menantikan apa yang akan dijawab Tuhan. Ini luar biasa Bapak Ibu. Dia menunggu dengan sabar. Dia berdiri, dia menunggu Tuhan. Kau jawab apa Tuhan? Dia berdiri, dia berkata, Tuhan silahkan jawab. Luar biasa Bapak Ibu sekalian. Saya membaca ayat ini, saya teringat Ayub. Ayub dalam penantiannya, dalam kesulitannya, dalam beban beratnya. Dia berkata di Ayub 23 Bapak Ibu. Pasal 23 ayat 9, ayat 10 begitu ya. Saya akan bacakan untuk kita nih. Ayub 23 ayat yang mulai dari ayat yang ke-9 gitu ya. Ayub 23 mulai ayat 8. Sesungguhnya kalau aku berjalan ke timur, iya Tuhan ya, tidak di sana. Atau ke barat, iya tidak kudapati dia. Di utara aku cari dia, tidak tampak. Aku berpaling ke selatan, aku tidak melihat dia. Lalu kemudian ayat yang ke-10 berkata, karena ia tahu jalan hidupku. Seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Ini adalah sebuah sikap menanti. Di tengah tidak ada jawaban, aku menunggu dengan setia. Di tengah tidak ada jawaban, aku menunggu dengan setia. Bapak Ibu, ini adalah sebuah refleksi yang menarik kalau membaca ayat ini. Masihkah saya menunggu? Menunggu itu artinya adalah meletakkan beban kepada Tuhan. Menunggu itu artinya apa? Memasrahkan beban kepada Tuhan. Menaruh beban itu sama Tuhan. Tuhan, aku serahkan sama Engkau. Bapak Ibu, masihkah kita menunggu Tuhan? Masihkah kita menaruh beban kita kepada Tuhan? Atau kita pikul sendiri? Saya ingat waktu saya kecil di gereja ini ada seorang pendeta yang bercerita tentang seorang yang membawa pikulan. Dia memikul bebannya, lalu kemudian ada mobil yang membantunya. Mobil itu nyamperin dia, terus kemudian bilang, ayo Pak naik di bagian belakang gitu ya. Dan bapak ini naik di bagian belakang. Terus kemudian mobil ini berjalan. Sopirnya di depan masih mendengar ada suara kayak terengah-engah gitu ya. Sopirnya kaget ketika melihat ke belakang, orang itu masih memikul pikulannya. Sesuatu yang kisah lama gitu ya. Buat saya ini adalah sebuah kisah lama. Tapi kisah ini mengingatkan saya betapa kadangkala kita berkata sama Tuhan, Tuhan saya punya beban, saya taruh padamu. Tapi betapa menaruh itu sesuatu yang susah Bapak Ibu. Kadangkala kita ingin memikulnya. Kadangkala kita tidak percaya ketika kita taruh semuanya akan jalan baik-baik saja. Bapak Ibu, masihkah kita mau menanti menaruh beban itu kepada Tuhan? Hal yang pertama. Hal yang kedua, kalau kita membaca ayat ini Bapak Ibu, saya tertarik dengan sikap Habakuk. Habakuk itu dia berdiri di atas menara. Saya mau mencoba menafsirkan ini, berpikir secara rohani. Dia berdiri di atas menara dan melihat kegiatan-kegiatan itu yang ada di bawah. Dia menanti jawaban Tuhan. Dan saya berpikir
ini adalah perkara perspektif, Bapak Ibu. Maksud saya begini, Habakuk berdiri di atas menara, melihat semua kejadian itu di bawahnya. Dan itu adalah bicara soal perspektif, bagaimana melihat masalah, bagaimana melihat hidup. Habakuk melihat bangsa Kasdim datang. Habakuk melihat ada orang berdagang. Habakuk melihat semua yang terjadi. Ada orang bermain, ada keluarga-keluarga dari bawah dia melihat. Tapi dia mengambil perspektif dari atas. Dia ada di atas menara dan dia melihat. Dan ini bicara soal perspektif. Perspektif kalau yang saya perkatakan adalah perspektif Allah, Bapak Ibu. Hidup ini, kata Andrew Ward, adalah perperangan perspektif. Cara pandang. Kalau ada sebuah masalah, saya mau memandangnya dari sisi yang mana? Apakah saya memandangnya dari sisi bawah atau aku memandangnya dari sisi atas? Habakuk, dia mengambil perspektif Allah. Dia melihat itu dari atas dan dia melihat, mengamati dari cara pandang Allah. Bapak Ibu, sebuah masalah kadang-kala dengan mudah kita alami dan kita bisa punya cara pandang yang berbeda terhadap masalah itu. Sebuah masalah bisa menjadi berat dan membuat kita frustasi kalau kita memiliki cara pandang yang salah. Dan kita semua belajar, Bapak Ibu. Saya belajar, Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara sekalian, kita belajar bagaimana memandang masalah itu dari perspektif Allah. Allah yang tidak pernah meninggalkan kita di tengah masalah yang kita hadapi. Hal yang kedua yang kita lihat adalah bagaimana Habakuk berdiri di atas, melihat semuanya dari perspektif Allah. Allah Maha Tahu, Allah menyertai, Allah tidak tinggalkan. Kalau tadi pemimpin pujian berkata, Tuhan pasti bersama, meskipun langit tidak selalu biru. Langit hitam itu perspektifnya apa? Kita bisa melihat, wah mendung. Tapi langit hitam belum tentu mendung. Kita bisa melihat langit hitam sebagai mungkin adalah sebuah suasana yang berbeda dari langit-langit biasa. Mungkin langit hitam artinya adalah di rumah saja. Bapak Ibu, bahagia itu perspektif. Saya di tengah situasi COVID seperti ini menemukan ada beberapa anak pelajar yang menikmati situasi belajarnya di rumah. Mereka berkata lebih suka di rumah. Kenapa? Di sekolah mereka berjuang dengan teman-temannya, mungkin nggak punya teman banyak gitu ya. Mereka berkata enak di rumah gitu ya. Tapi ternyata ada juga anak-anak yang mengeluh ketika berada di rumah. Situasinya, cara pandangnya berbeda. Nah sekarang mari kita belajar cara pandang Allah. Bagaimana kita memandang masalah itu dari sudut pandang Allah. Kadang-kala Bapak Ibu, cara pandang Allah itu tidak terselami. Tapi yakinlah Allah itu merencanakan yang terbaik untuk kita. Cara pandang ilahi, itu hal yang kedua. Hal yang ketiga, kalau kita membaca ayat-ayat ini, saya suka ayat yang keempat tadi Bapak Ibu. Ayat yang keempat itu bicara begini, bagian terakhir. Orang yang benar akan hidup oleh karena percayanya. Bapak Ibu, ayat ini dikutip oleh seorang penulis terkenal di Perjanjian Baru yang bernama Paulus. Di kitab Roma, Paulus berkata, Roma 1 ayat 17, Paulus berkata, orang benar akan hidup karena iman. Dan karena iman itu sebetulnya mengacu kepada Yesus, Bapak Ibu. Jadi kalau dibilang karena iman, Paulus bicara soal bagaimana orang itu menjadi benar. Lalu kemudian kebenaran itu bisa orang mencarinya berdasar keinginannya sendiri, caranya sendiri. Dan Paulus bilang akhirnya salah. Tapi orang benar itu hidup karena melihat Yesus. Iman itu iman kepada Yesus. Maka kemudian Paulus mengatakan orang benar akan hidup karena iman itu adalah ketika dia melihat Yesus. Nah saya mau menyampaikan bagian yang ketiga itu seperti ini. Kalau yang pertama tadi saya bilang menanti dengan sabar. Yang kedua itu saya bilang menanti dengan perspektif yang benar. Maka yang ketiga menanti dengan memandang kepada Yesus. Yesus itu adalah teladan. Ketika dia mengalami sebuah masalah yang besar, bahkan sampai dia berdoa, meneteskan tetesan darah seperti tetesan keringat seperti darah. Yesus berkata, aku serahkan masalahku kepadamu yang Bapa, terbaik yang terjadi. Aku ingin ini Bapa, tapi karena engkau adalah Bapa. Dia mengatakannya aja Bapa. Bapak Ibu sekalian, menarik loh, Yesus itu waktu dia di Taman Getsemani, dia berdoanya berkata,
ya Bapa. Sekiranya mungkin, kata Bapa itu sendiri, wah itu berarti Yesus tuh kayak tahu, Bapaknya itu pasti tahu yang terbaik. Sekiranya mungkin cawan ini lalu, tapi kalau nggak bisa, kau tahu yang terbaik, ku taruh padamu. Dan orang benar belajar dari Yesus. Mari kita belajar taat, belajar setia kepada Yesus. Yesus adalah teladan kita. Yesus adalah manusia, Allah 100%. Allah 100%, manusia 100%, dia teladan kita. Dia beriman. Dia menaruhkan harapnya kepada Bapa, dan dia berkata, Bapa, kau tahu yang terbaik. Di tengah situasi seperti ini, Bapak Ibu sekalian, mari kita belajar memandang seperti Yesus memandang. Memandang Bapaknya dan percaya Bapa tidak merencanakan yang jahat pada kita. Sebab itu Bapak Ibu sekalian, kalau saya boleh menyimpulkan nasihat firman Tuhan hari ini, mari kita menunggu, mari kita menanti karena waktu Tuhan, waktu yang terbaik. Karena Allah bekerja menyempurnakan semuanya di waktu Tuhan. Kita berusaha, mungkin gak sempurna. Tuhan pada akhirnya menunjukkan ini yang sempurna, tepat pada waktunya. Saya berdoa supaya kita sekalian memiliki semangat, memiliki pengharapan, karena Allah terus bersama kita. Allah terus bekerja bersama kita, di dalam kita. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena kami punya Allah yang tidak meninggalkan kami. Allah yang saat kami berjuang di dalam hidup ini, Engkau berjuang bersama kami. Roh Kudus bekerja bersama-sama dengan kami. Roh Kudus mengerang bersama-sama dengan kesakitan yang kami alami. Roh Kudus Allah yang terus bersama menyertai, mengalami penderitaan bersama kami. Terima kasih Tuhan, karena dalam perjuangan kami di hidup ini ada Engkau. Oleh sebab itu Tuhan, ajar kami menanti, ajar kami memandang kepada Tuhan, ajar kami berharap, sehingga sukacita itu, harapan itu ada bersama-sama dengan kami, tinggal dalam hati kami dan terwujud dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, berkati setiap jemaat, berkati setiap anak-anak, berkati setiap bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di gereja GKI ini. Anugerah Tuhan terus menyertai, membimbing usaha kami, membimbing belajar kami, membimbing keluarga kami. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian. Kita bersyukur kalau pada pagi hari ini saudara-saudara kita dapat menyelenggarakan ibadah online. Banyak berkat yang sudah kita dapatkan lewat puji-pujian, lewat kebenaran firman Tuhan, sehingga kehidupan iman kita diteguhkan dan kehidupan rohani kita dibangkitkan. Puji Tuhan untuk hal ini. Tuhan yang telah memberkati. Terima kasih secara khusus kami atas nama majelis dan jemaat mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Palguno Nugroho yang telah melayani kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan akan memberkati Bapak. Saudara-saudara, sekarang mari kita akhiri ibadah pagi ini. Kita akan bersama-sama datang kembali dalam doa. Kami bersyukur untuk kasih-Mu Tuhan, untuk setiamu kepada kami semua. Kami dikuatkan dan Tuhan telah memberkati seluruh acara kami, ibadah pada pagi ini. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Kami dikuatkan, kami disegarkan. Terima kasih buat puji-pujian, penyembahan. Terima kasih buat berita kebenaran daripada firman Tuhan. Biar kiranya di tengah-tengah apapun yang kami hadapi, kami masih tetap boleh berharap kepada Engkau. Sebagaimana Habakuk memiliki pengharapan kepada Tuhan, biar kiranya kami sebagai jemaat yang hidup pada akhir zaman ini,
kami juga tetap memiliki pengharapan kepada Engkau. Bahkan di tengah-tengah situasi pandemi COVID pada saat ini pun, biar kiranya kami tetap berharap kepada Tuhan. Tidak ada pengharapan yang lain kecuali hanya pada Engkau saja. Tuhan menilik akan seluruh jemaat-Mu, memimpin akan hidup mereka. Bagi mereka yang keadaan tubuhnya lemah, yang dalam keadaan sakit, biar kiranya Engkau ya Tuhan memberikan kekuatan kembali. Engkau jamah dengan tangan kuat kuasa-Mu saudara-saudara kami yang lemah tubuhmu yang sakit. Mereka beroleh kembali pemulihan. Mereka dikuatkan, mereka disembuhkan. Demikian juga yang menghadapi banyak persoalan dan banyak masalah. Tuhan juga tolong akan mereka. Engkau lepaskan mereka dari masalah-masalah yang harus mereka hadapi. Bapak, terima kasih untuk kasih dan anugerah-Mu bagi seluruh jemaat-Mu. Tilik akan tiap-tiap keluarga dan rumah tangga ya Tuhan. Dan Tuhan yang memberikan damai sejahtera-Mu bagi setiap keluarga dan rumah tangga. Demikian juga jemaat Tuhan pribadi lepas pribadi. Engkau yang akan memimpin dan Engkau memberkati. Terima kasih Tuhan. Sekarang kami boleh mengakhiri akan seluruh rangkaian ibadah kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Sekarang, saudara-saudara yang kekasih, tadahkan hati saudara di hadapan Tuhan dan terimalah akan berkat Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih kesetiaan Allah Bapa di dalam persekutuan dengan Allah Roh Kudus, kiranya beserta dengan saudara-saudara sekalian dari sekarang ini sampai selama-lamanya, sampai pada waktu Tuhan Yesus Kristus datang untuk kedua kalinya. Maranatha. Amin.